Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Masya Allah. Itu doa Nabi setelah minta iman, minta sehat. Kalau tanpa sehat, banyak amal-amal dan pekerjaan terlantar, bahkan tertinggal. Betul Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ثم قال الله عز وجل في آية أخرى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمسة وينسون الخمسة، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون الحياة وينسون الموت، ويحب القصور وينسون القبور، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون الخلق وينسون الخالق. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan baca kitab Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba Allah. Bapak Ibu yang mulia, kembali kita hadapkan mata hati, mengingat Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, merindukan ridha Allah, mendambakan pertolongan Allah. Semoga dalam majelis kita ini bernilai syukur di sisinya dan segala nikmat itu ditambah oleh Allah. Maka untuk itu lagi dan lagi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Dialah zat yang menguasai, mengatur sekalian alam. Intinya, di saat kita mengikrarkan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak ada satu pun dalam hati dan pemikiran kita, makhluk yang besar maupun yang kecil, di angkasa, di atas daratan, dalam air, yang tidak bergantung kepada Allah. Semuanya
berhajat dan bergantung kepada Allah, dan semuanya tunduk kepada Allah, terkecuali jin, iblis, dan manusia. Kalau yang namanya makhluk, para malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim. Semua makhluk bertasbih. Tasbih itulah ibadahnya kepada Allah. Bukti dia menjadi ciptaan Allah. Dia selalu terjaga. Sementara jin dan manusia langsung terbagi. Ada yang iman, ada yang kafir. Ada yang taat beramal soleh, ada yang durhaka bermaksiat. Inilah manusia yang ciptaan Allah yang unik. Ada potensi malaikat, ada potensi iblis. Maka di tengah-tengahnya itulah Allah berikan kepada kita akal untuk melihat dalam kehidupan ini mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Dia bisa membedakan itu. Didorong oleh keyakinan iman, maka timbullah syukur atas nikmat-nikmat Allah. Maknanya segala nikmat tadi membuat dia tunduk patuh kepada sang pemberi nikmat. Siapa dia? Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, kata Allah itu sendiri. Tidak ada yang menciptakan melainkan aku, tidak ada yang memelihara ciptaan melainkan aku, kata Allah. Tidak ada yang mendatangkan manfaat dan mudarat melainkan aku, kata Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki melainkan aku. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan melainkan aku. Fa'budni, maka hendaklah kalian semua yang mengakui aku sebagai Tuhanmu itu tunduk kepada aku, kata Allah. Kalian yang telah mengakui sebagai zat pencipta itu, beribadahlah kepada aku. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Tuhan kamu, zat yang menciptakan segala sesuatu. Maka hendaklah kalian tunduk patuh menyembah kepadanya, karena dia jugalah yang menjaga dan memelihara segala makhluk. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesehatan dan kesempatan menjelang sampai mati Allah berikan kepada kita, tak lain dan tak bukan ada peluang besar bagi kita mengumpulkan amal soleh, amal baik kita rajut. Dengan itu kita harapkan Allah sayang, Allah ridha, Allah selamatkan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk menzahirkan kita beriman kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan amalan yang telah ditunjuk ajarkan oleh kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya seperti dua sisi mata uang, walaupun sebelahnya satu gambar berbeda dengan gambar yang sebelahnya, tetapi itu satu kesatuan yang menentukan alat tukar dan jual beli. Begitu pula Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua telapak tangan kita ini ada zahir, ada batin, maka tidak bisa dipisah-pisahkan. Inilah iman kepada Allah, mesti kita buktikan, kita zahirkan dengan amalan-amalan yang telah ditunjuk ajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan untuk dapatkan cinta Allah mesti ada ketaatan sunnah Nabi dalam hidup kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikanlah wahai Muhammad, jika seorang hamba mengaku beriman kepadaku, cinta kepadaku, kata Allah, fattabi'uni, maka hendaklah orang mengaku cinta dan beriman kepadaku itu
mengikuti aku. Maknanya apa? Mesti kita mengaji apa-apa yang ditunjuk ajarkan, dikatakan, dikaulkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai panduan hidup dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi ini di samping dia menjelaskan perintah dan larangan, juga Nabi itu mewanti-wanti, mewaspadai hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan umatnya. Maka dalam hal ini Imam Nawawi Al-Bantani telah menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenan apa yang dicemaskan, apa yang diingatkan oleh Nabi, hal-hal yang akan terjadi di tengah-tengah umat. Kata Nabi, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Akan terjadi, akan tiba di kalangan umatku suatu masa di mana umatku mencintai 5 perkara. Dengan 5 perkara yang dia cintai itu sehingga mereka lupa 5 perkara pula. Wah. Padahal ini apabila gara-gara mencintai yang 5 itu gagal yang 5 pula, maka ini mengakibatkan bahaya. Maka Nabi mengingatkan supaya kita jangan letih beribadah saja. Apa dia? Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Mereka mencintai dunia, saking cinta-cintanya dunia sehingga lupa persiapan akhirat. Ada orang yang berusaha, Bapak Ibu, melupakan ketaatan kepada perintah Allah dengan alasan cari makan, dengan alasan untuk kewajiban keluarga. Nah, ini banyak sekali kita jumpai, Bapak Ibu. Mereka itu mencintai dunia dengan alasan ini kan wajib Ustaz. Sementara kewajiban dia makan minum itu adalah menyenangkan istri anak, tetapi dia melupakan menyenangkan zat yang memberikan kepadanya kehidupan, kesehatan dan usaha. Jadi kalau sudah begitu, diingatkan oleh Nabi SAW, jangan. Boleh cinta kepada dunia, tapi jangan lupa kamu untuk mempersiapkan bekal kehidupan yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Untuk itu Allah ingatkan dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu hendaklah meraih apa-apa kenikmatan yang kami sediakan di kampung akhirat. Maknanya apa? Kamu di dunia sekarang ini mesti visioner kamu itu, perencanaan kamu itu harus membangun kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu sampai lupa nasib kamu setelah kamu mati, yaitu nasib kamu di akhirat itu semenjak di dunia. Jadi orang Nabi katakan pada hadis yang lain, orang yang cerdik, orang yang pintar itu siapa dia? Orang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk mati. Tapi orang yang tolol, bodoh, siapa dia? Dia habis untuk upaya dunia, sehingga bukan toko untuk dia, dia untuk toko. Bukan sawit untuk dia, dialah untuk sawit. Begitu pula pekerjaan lain. Kenapa demikian? Karena di saat kita mati, yang akan mendampingi hidup kita amal ketaatan kepada Allah dan agamanya, bukan memperturutkan kecintaan kita kepada
kehidupan dunia, Bapak Ibu. Ini saat ini mayoritas. Kenapa? Sebabnya kosong masjid. Nah, coba kita tengok kalau ada pasar malam, kira-kira Allahu Akbar, godang kocik tu mudo ya enggak? Di situ. Padahal kalau ditanya sama dia, Bapak Ibu yang mulia, manakah yang lebih untung? Mengaji, kemudian memakmurkan masjid, dan dia pada ini. Dia pasti mengatakan untung memakmurkan masjid, mengaji, berzikir dan sebagainya. Bahkan dia hadir dalam hiburan itu, Masya Allah. Saya kemarin, bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demi untuk menonton, dia korbankan sholat dulu, karena waktu Isya panjang. Orang seperti ini itu yang dinamakan dengan lalai. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahdhu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Itu dia. Sebenarnya sempat dulu sholat, demi baru selesai itu yang berubah, yang boleh. Tapi karena di hatinya itu dunia, dia tinggalkan. Maka untuk ini Bapak Ibu yang mulia, maksud Nabi itu kalau seandainya umur sudah 40 tahun, tidak berubah juga tingkah laku kita, lebih berat mendahulukan agama daripada dunia kita, ani waspada. Alhamdulillah, ini nampaknya ada yang sudah tua, ada yang tua, muda terlampau. Enggak? Kalau umur 50, 55 itu masih tua bolon, muda terlampau. Tapi kalau seandainya lah 60 kate, itulah tua. Ibu, Bu, lah apa umur gini? Ada yang 35. Jadi Bapak Ibu yang mulia, aku kaji awak gini, yang kena onong-onongkan, jangan sampai awak lah tua kaladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Astagfirullah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu Nabi SAW ingatkan, mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Ini berbahaya. Sehingga Nabi ingatkan, jumudul aini min qaswatil qalb. Air mata tu tidak mau berderai, jatuh, itu tandanya kamu keras hati, kata Nabi. Qaswatul qalb min nisyanul maut. Kamu itu koyakti lantaran lupa persiapan mati. Seolah-olah awak gua panjang umur jule. Maka Nabi duduk di kalangan para sahabat, ambil 2 batu, yang satu dilempar dekat, yang satu lempar jauh. Ya Rasulullah, apa gerangan itu? Batu yang dekat aku lemparkan ini ibaratnya kematian. Batu ku lempar jauh itu, itulah angan-angan umatku, melebihi target kematiannya, sehingga target masa depan. Sering wak dongau Bapak Ibu yang mulia, harus pikirkan masa depan. Masa depan. Sebenarnya masa depan itu bilo. Masa depan itu setelah mati. Kalau seandainya memakai pengertian masa depan itu masa tua, akan awak tua, kini tidak ada apa-apa juga Bapak Ibu. Masa tua ini memanglah takdir Allah, dimakan masa, ditelan waktu kita ini. Kok selero makan? Ndak juga banyak leh. Ya ndak? Bu. Lei batambo cenderung gadi dulu makan leh. Ndak leh. Allahu Akbar. Lah dapat sasuak dosuak, ala buntung tu mah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, target kita masa tua itu adalah memperbanyak ibadah, bukan sebaliknya.
Ini Bapak Ibu yang mulia, pengertian masa depan itu banyak yang keliru. Andai kata persiapan itu untuk masa tua, Bapak Ibu, kau masa tua nanti supaya apa? Nak payah lagi, nak susah. Betul rumah besar-besar, besar batingke, itu menganiaya awak di saat wala tu tua. Lai talok menyapu lantai 2 oleh Bapak Ibu, nak talok. Padahal dirancang untuk masa tua, nak bisa, justru menyengsarakan awak. Apalagi nanti mobil Pajero segala macam yang dinikmati oleh supir pribadi. Allahu Akbar. Sawit sekian hektar untuk masa tua. Bukannya ini Bapak Ibu masih kasus juga sama saya lagi nih. Kenapa demikian? Ibu tuh bapak udah tua, sawitnya masih besar, luas. Apa yang terjadi? Kono kicuo, berang kaberang juga anggota sawit. Pupuk dipesan sekian ton, ditaburkan, dibeli sekian ton cuma. Salabian ke mana? Na'udzubillah. Ini yang terjadi sehingga orang-orang Pekanbaru hari ini banyak yang menjual sawit-sawit di daerah. Kenapa? Karena kono salah niat. Nah, begitu pula Bapak Ibu yang mulia, kumpulkan harta masa muda kita segala macam, itu kita di hadapan kita hendak sehat saja untuk menghadapi sakit. Niat untuk mencari harta itulah salah. Maka Allah berikan sakit untuk menghabiskan harta yang sudah bersusah payah diusahakan masa muda. Maka luruskan niat usaha itu ibadah dan hasilnya untuk ibadah juga, baru betul. Kenapa pergi pagi pulang sore praskaru? Ingat, karena ikhtiar itu perintah Allah, sunnah Nabi, diajarkan oleh agama, tidak boleh bertopang dagu, tidak boleh pemalas. Nah, hasilnya itu juga niatnya untuk mentaati agama Allah. Hari ini itu yang banyak keliru. Berusaha mengumpulkan benda-benda untuk menghadapi awak sakit, menghadapi masa tua. Akhirnya inilah yang membuat kita keliru dalam kehidupan, jauh dari ketaatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian apa kata Nabi? Yang kedua, wa yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-maut. Mencintai kehidupan dunia dan melupakan kematian. Ini agak mirip. Kalau tadinya itu kojo. Dengan kerja tadi, lupa beramal. Masya Allah. Berapa banyak orang hari ini sudah layak untuk haji dan umroh, tapi mereka tidak ke sana. Karena datang kerugian selama kita berada di tanah suci. Berapa bisnis yang kita tinggalkan dan lain sebagainya. Apa kata Nabi? Saking bencinya Nabi terhadap orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah, andai kata dia mampu haji dan umrah tak berangkat, mati dia. Kamu pilih saja mati Yahudi atau mati Nasrani. Itu bencinya Nabi terhadap orang yang telah bergelut dengan keduniaan. Yang kedua, mereka mencintai hidup dunia dan melupakan mati. Tak terpikir lagi apa yang akan kita hadapi di saat mati. Bahkan orang sekarang ini demi emosionalnya, dan kalau kan condai kue duit biar dan mati saja, menghadapi cuma orang pertengkaran, begitu pula yang namanya susah hidup cobaan, maka mudah keluar ungkapan apa? Ancak ambo mati leh. Begitu pula antara sering juga amak-amak tu menengok perangai anak, nak kalian sayang jambo, cendiko perangai kalian ancak dia mati leh, bunuh wanala den. Iya enggak? Bapak Ibu yang mulia, mati itu awal menerima balasan segala amal awak.
Selesaikan dulu sebelum kita mati. Yang namanya persiapan. Tidak terlalu nekat. Nah, sehingga Bapak Ibu yang mulia, barusan ini berseru di air tiris, di seberang air tiris. Karena kakak abangnya tidak mau menaikkan surat untuk dijualnya, apa yang terjadi? Dibunuh, saling membunuh. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama dalam neraka. Dia gara-gara apa? Dunia. Lupa mati. Biarlah mati. Taruhan nyawa demi untuk dunia. Na'udzubillah. Dekat cendeknya tu Bapak Ibu yang mulia, pergi istirahat. Orang yang istirahat di dalam kubur tu orang yang telah menjaga iman amal semasa hidup. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa menjaga amal, siapa yang menjaga awak? Yang menjaga kita dalam kubur amal. Nabi katakan, apabila 7 langkah saja orang mengantarkan ke kuburan, jenazah tadi, ahli keluarganya telah pulang, datang malaikat. Munkar Nakir untuk menanya. Baru dibela oleh solat sebelah kepala, bacaan Al-Quran sebelah dada. Masya Allah. Apa kata Al-Quran? Mau tanya dia? Tanya aja. Saya? Ya kamu pinggir dulu. Kata malaikat Munkar. Bagaimana mungkin saya bisa memisahkan dengan sahibku ini? Akhirnya apa? Dibelalah oleh solat, dibelalah oleh baca Al-Quran, dibela oleh zikir, dibela oleh sedekah. Jadi itu yang akan membela kita di dalam kubur. Kau tidak solat pamale, bahkan tidak baca Al-Quran, tidak mau impak wakaf, sampili karyang berzikirkan, nekat pula biarlah berarti dia cebeko astagfirullah. Itu tajun pacak masuk ke dalam neraka. Sadar dirilah. Itu dia akan terjadi itu nanti. Orang terlalu nekat, demi untuk membela keduniaannya, lupa tentang nasibnya setelah mati. Semoga Allah selamatkan saya, Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa yansawunal maut wa yuhibbul qusra wa yansawunal qubur. Yang ketiga, mereka mencintai rumah dan melupakan kubur. Hari ini coba lihat. Ini maaf, rumah kita sehari ini saking besarnya sosek wak di dalam dulu deh. Tapi rumah para sahabat Nabi, tersundak kepalanya ke plafon, langit-langit bahasa kami, dan kemudian manakala berbaring, maka kenaklah kakinya ke sisi-sisi dinding. Tapi dengan rumah yang gubuk begitu, keluarlah orang alim-alimah, hafiz-hafizah, orang yang soleh dan soleha. Jadi orang-orang yang soleh dan soleha bukan ditentukan oleh orang yang memiliki rumah besar. Rumah awak kini subhanallah, mulai dari pagi sampai sore menyapu, tidak selesai-selesai. Dan kemudian keluarlah anak yang bajingan, yang durhaka kepada Allah dan orang tua. Kenapa demikian? Karena rumah tidak diisi dengan agama. Maka ini ditangisi oleh Nabi akan terjadi di umatku. Dia sibuk membangun rumah di dunia, tapi lupa rumahnya, yaitu setelah mati dalam kubur. Maka Bapak Ibu yang mulia, orang yang membawa iman amal soleh, boleh jadi kuburnya itu menjadi taman daripada taman surga, boleh jadi lembah daripada lembah neraka. Itu doa, Allahumma ja'al kuburahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman surga. Bapak Ibu, taman itu apa? Tempat istirahat.
tompek bersenang-senang. Kita tengok rumah orang kaya pasti punya taman. Bisa di luar ataupun di dalam. Nah, perkantoran ada taman. Maknanya taman itu adalah lambang kemewahan. Karena di situ tempat kita rileks, kita istirahat. Masya Allah. Nah, orang yang membawa iman amal soleh, kuburnya itu menjadi taman. Nah, itu dia. Taman-taman surga. Maka kubur itu kata Nabi, apabila dimasukkan orang yang membawa iman amal soleh, dia berkata, hai fulan bin fulan, sebanyak ini orang yang berjalan di punggungku, engkau orang yang paling kucintai. Terimalah nikmat Allah melalui aku. Maka Allah bukakanlah kubur sejauh mata memandang. Lalu sekarang ini supaya kubur kita menjadi taman surga, apa amalannya ya Rasulullah? Nah, itu dia. Maka amalannya itu hendaklah kalian menjaga sholat WTC. Waktu di awal waktu, caranya berjamaah, di mana azan dikumandangkan. Ini dia. 5 langsung Allah berikan kepada kamu. Apabila kamu menjaga sholat, kata Nabi, waktu di awal waktu, caranya berjamaah, kemudian di mana azan dikumandangkan. Maksudnya apa di mana azan dikumandangkan? Mungkin kita dalam perjalanan. Nah, maka Bapak Ibu yang mulia, 5. Yang pertama, diberikan rezeki yang mudah lagi barokah. Yang kedua, dihindarkan dari siksa kubur. Diberikan catatan amal sebelah tangan kanan, melewati jembatan syirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Maka untuk itu, hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maghrib isya karena ada wirid ramai. Coba kita tengok subuh besok. Mudah-mudahan yang istiqomah mendengar wirid ini jangan sampai tinggalkan subuh berjamaah. Kenapa? Itu modal menjadikan kubur kita sebagai taman-taman surga. Kalau tidak, kata Nabi, na'udzubillah, tidak bisa. Kemudian Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, apa kata Nabi? Yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Mereka mencintai harta benda, melupakan pertanggungjawabannya, yaitu hari hisab. Maka mesti Bapak Ibu yang mulia, kita hadapkan hati kita ini dengan benda-benda kita dapatkan ini, proses pertanggungjawabannya di hari hisab. Pernah suatu hari Sayyidina Umar, kan bagak itu, satria, dan bahkan itu singa padang pasir, diuji oleh Nabi setelah pulang daripada perperangan Hunain. Kan banyak harta rampasan, bangga semuanya, disuruh tegak di atas batu waktu musim panas. Tolong laporkan berapa jumlah kekayaan yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang mulia, belum lagi selesai Sayyidina Umar itu memberikan laporan, tidak sanggup dia di atas batu tadi. Ternyata tujuan dan maksud Nabi apa dia? Mengingatkan akhirat. Baru harta ini di atas batu yang panas itu, begitu baru batunya, Masya Allah, tak mampu untuk menceritakannya. Sementara harta itu dari mana dapatnya dan kemana digunakan. Masya Allah. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua ini pasti akan ditanya. Maka sebelum mati, maka hendaknya kita gunakan untuk ibadah. Kalau tidak, nggak bisa Bapak Ibu yang mulia. Buat rumah itu ditanya oleh Allah, buat rumah itu berapa perintah Allah yang kamu tinggalkan, berapa larangan Allah yang terlanjur kamu kerjakan. Habis itu, untuk apa gunanya rumah itu? Sudahkah dihidupkan pengajian? Bapak Ibu yang mulia, Allah katakan, nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Terangilah rumah kamu itu. Kata Nabi, terangi. Apakah dengan lampu? Tidak, dengan ibadah-ibadah sunat.
wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran. Jadi kalau seandainya masih ada rumah bapak ibu, rumah kakak adik, minantua yang alun buat pengajian lah, copek-copek lah buat pengajian. Supaya apa? Rumah itu nanti menjadi saksi nantinya. Kalau enggak, ibu di rumah tuh tidak digunakan untuk mengingat Allah, bapak ibu. Jadi bersyukur kita, apalagi hari ini, masya Allah, enggak bisa orang bertamu. Nah, pagar begitu tinggi, bahkan ada lagi strum listrik. Ini adalah penghalang hidayah Allah. Maka rumah seperti itu kasihan kita, nggak usah bangga itu, justru sebentar lagi menyiksa pemiliknya setelah mati. Gimana pertanggungjawabannya? Maka untuk itu bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya kita hanya bermegah-megah dengan kebendaan, tapi tolong perhitungkan fungsinya untuk agama apa, karena agamalah yang akan menyelamatkan harta benda kita. Nah, hadirin bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakanlah, buat apa saja, tapi ingat, kamu itu akan diproses, akan diminta pertanggungjawaban. Hari ini tentang pangkat jabatan, harta kita di dunia saja, masya Allah, tak bisa kita jawab. Nah, supaya kita itu tanpa hisab, dimaafkan oleh Allah, maka di saat kita makan berawal Bismillah, Alhamdulillah. Nah, kalau di saat kita memakan makanan disunahkan memuji, memuji makanan. Tidak boleh kita mencerca. Itu salah satu makanan minuman yang di hari kiamat nanti akan tidak ditanya. Kalau tidak, itu summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di hari itu semua nikmat akan ditanya. Oh, masya Allah. Berfungsi untuk mengingat Allah atau tidak? Itu saja. Kemudian yang terakhir, apa kata Nabi? Wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Mereka mencintai makhluk, membesar-besarkan, mengagung-agungkan makhluk, melupakan khalik, yaitu Allah pencipta. Hari ini bapak ibu yang mulia, pojok umat, na'udzubillah, apalagi itu konser-konser di mana-mana. Kita tengok, sudah lupa dengan Allah, sudah lupa dengan harga diri suami. Ini coba kemarin di Payakumbu, kalau cinta ditolak, dan Tuhan dan paso, astagfirullahaladzim, itu kan enggak cakap yang dicakapkan lagi itu bapak ibu. Nah, maka untuk itu hari ini kenapa saya bawa ini, banyak orang yang lalai terhadap 5 perkara ini. Nah, banyak yang sudah ngawur pembicaraannya, perbuatannya, sehingga melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, hilang malu. Kalau seandainya sudah hilang malu, maka akan berbuat semaunya bapak ibu yang mulia. Fa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak punya perasaan malu lagi, maka kamu akan berbuat sesuka hati, semaunya saja lagi. Di mana-mana media sekarang, apa katanya? Saya buka aurat, emangnya kenapa kamu usir? Handphone saya, ini akun-akun saya dan lain sebagainya, peduli. Padahal iya, tapi efek kamu berbuat salah dan dosa, 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan dan kiri, itu semua akan kena cipratan keburukannya. Tapi sebaliknya juga seperti itu, apabila kita berbuat baik, maka akan meneduhkan jiran tetangga. Maka untuk itu bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita di dalam gelombang dosa dan maksiat, di dalam gelombang dosa dan maksiat, Allah berikan kepada saya bapak ibu agama supaya apa? Supaya membentengi kita daripada dosa dan maksiat tadi. Kini ya golak bapak ibu sebelum datang bencana. Sementara sakit paru awak, coba tengok, sanca-anca awak, saganteng-ganteng awak, kalau lah 5 sampai 7 kali mencret, apa yang terjadi? Tidak ada gagah awak lagi. Itu contoh. Kalau seandainya Allah sudah berikan sakit,
sakit gigi. Semuanya Bapak Ibu yang mulia, baru terasa nikmat Allah. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hidup kamu sebelum mati, waktu kaya sebelum datang miskin. Dan begitu pula memanfaatkan masa muda sebelum datang tua. Nah sekarang ini setelah kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan, ternyata ada yang dicemaskan oleh Nabi, yaitu mencintai kehidupan dunia, melupakan kehidupan akhirat. Mencintai benda dunia, melupakan perbekalan mati. Kemudian mereka mencintai rumah, tetapi melupakan nasibnya dikubur. Mereka mencintai harta benda dan melupakan proses pertanggungjawaban di akhirat. Nah itu dipikir yang penting dapat dulu. Sedangkan sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Nabi bermimpi di saat dikumpul dengan sahabat bahwa dia masuk surga sambil merangkak-rangkak, Bapak Ibu. Padahal sudah terkenal itu di kalangan para sahabat, diceritakan dalam banyak hadis. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, donatur yang paling tangguh untuk kemajuan Islam. Hartanya habis untuk agama Allah, namun untuk masuk ke dalam surga sambil merangkak. Masya Allah. Jadi untuk itu hendaknya kita takut kepada hal-hal yang akan menimpa keburukan hidup kita dunia, apalagi di akhirat. Tidaklah suatu penderitaan, cobaan yang menimpa seorang mukmin terkecuali itu ulah salah dan dosanya. Tidak pula lah Allah menghentikan, menghambatkan terkabulnya hajat dan doanya terkecuali dihalangi oleh salah dan dosa. Jadi ini masalahnya. Doa kita terlambat dikabulkan, ditunda oleh Allah karena dosa. Begitu pula keburukan yang datang kepada kita itu karena ulah dosa kita juga. Maka untuk itu Bapak Ibu yang mulia, kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri, yaitu mencintai Allah, mencintai kehidupan beragama. Demikian yang dapat saya ingatkan kepada kita semua, sehingga usaha dunia kita tidak membuat kita ini lalai kepada perintah-perintah Allah. Tapi justru dunia itu kita akan bawa ke akhirat, kita bawa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita mengingatkan anak kita, menantu kita, kawan-kawan kita yang hari ini masih lalai. Belum nampak lagi kampung akhirat itu tempat kita bersenang-senang sebenarnya. Belum nampak oleh mata batin hari ini kesengsaraan yang pasti dan pasti kita tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Habis air mata nanah, keluar copot mata itu agar kembali ke dunia untuk beramal soleh, Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Allah katakan summa la yamutu wa la yahya. Mereka itu di dalam akhirat itu tidaklah hidup dan tidak pula mati. Orang-orang disiksa itu seperti cacing kepanasan. Tidak hidup, tidak mati, hanya merasakan penderitaan, kesengsaraan, ulah kelalaian dia terhadap iman dan amal soleh semasa hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semua yang wirid ini istiqomah dalam iman dan ketaatan sampai mati, dan segala harta nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala membawa kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.